jangan lupakan sejarah. Adagium tersebut tepat digunakan saat mengingat sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Bukan hanya asal-muasal tiap tokoh saja yang menarik untuk disimak. Setiap cerita perkembangan Islam selalu mengandung hikmah baik untuk diteladani. Di Jawa, termasuk Jawa Timur, syiar agama dikumandangkan oleh para wali yang tergabung dalam Wali Songo. Keteguhan para wali dalam berdakwah membuat Islam berkembang pesat seantero Jawa. Meski sudah banyak catatan yang mengungkap sejarah masa lalu, namun beberapa kejadian terkait kedatangan Islam ke Nusantara masih terdengar sumir. Terutama terkait dengan masa dan negeri asal tokoh penyebar Islam di Nusantara. Seperti kisah tentang Fatimah binti Maimun. Ditilik dari usia, kompleks makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik ini merupakan yang tertua, yaitu tahun 475 Hijriah atau sama dengan tahun 1082 Masehi. Di kompleks makam ini terdapat makam yang panjang yang mencapai 9 meter. Menurut cerita masyarakat sekitar, panjang makam merupakan kiasan dari perjalanan panjang syiar Islam di tanah Jawa. Sementara itu, Babat Tanah Jawi juga menceritakan kisah seorang putri yang asal-muasalnya serupa dengan asal-muasal Fatimah binti Maimun. Dikisahkan saat itu putri Raja Cermen, Dewi Ratnaswari, singgah di Leran. Dalam persinggahannya, putri tersebut terjangkit wabah penyakit yang melanda Leran hingga akhirnya tutup usia bersama ke-13 pengikutnya. Namun naskah Babat Tanah Jawi juga menyebutkan bahwa Dewi Ratnaswari hidup sejaman dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 Masehi. Fakta ini patut dikaji lebih dalam karena ditilik dari nisan keduanya, masa hidup Fatimah binti Maimun dan Syekh Maulana Malik Ibrahim terpaut ratusan tahun. Terlepas dari beragam versi yang ada, penemuan makam Fatimah binti Maimun adalah bukti bahwa Islam telah datang ke tanah Jawa jauh sebelum era Wali Songo. Namun tak dapat dipungkiri bahwa para wali memiliki andil besar dalam dakwah Islam, termasuk di Jawa Timur. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan salah satu dari Wali Songo yang menjadi perintis syiar Islam di Jawa. Wali yang terkenal dengan julukan Sunan Gresik ini diperkirakan lahir pada akhir abad ke-14. Sedangkan terkait wafatnya, para ahli sejarah sepakat Sunan Gresik meninggal pada tahun 1419 Masehi karena tertera pada nisannya di Kampung Gapuro, Gresik, Jawa Timur. Makam Sunan ini terlihat agung. Pada nisan terukir kaligrafi surat Al-Baqarah ayat 255 atau terkenal dengan sebutan ayat kursi. Juga tertulis surat Ali Imran ayat 185, Ar-Rahman ayat 26 dan 27, serta At-Taubah ayat 21 dan 22. Keenam ayat suci ini bermakna hanya Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sedangkan seluruh makhluk Allah akan binasa dan setiap manusia akan mendapat balasan atas segala tingkah lakunya selama hidupnya, termasuk balasan surga bagi umatnya yang taat, dan bagi mereka yang beruntung akan hidup kekal di surga. Selain ayat suci Al-Quran, terdapat juga belasan pujian berbahasa Arab yang mengungkapkan kearifan Sunan Gresik. Meski asal negeri Sunan Gresik hingga kini masih rancu, namun pada umumnya disepakati bahwa sang wali berasal dari luar Jawa dan masih keturunan Nabi Muhammad SAW.
Dalam perjalanannya menyiarkan Islam, Sunan Gresik pertama kali berkunjung ke Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Di sana ia sempat membangun musola. Hingga kini, sumur dan kolam wudhu peninggalan sang wali masih ada. Sementara itu, mimbar yang digunakan untuk khotbah dibuat dari sisa-sisa kayu penopang musola peninggalan sang wali. Dalam kehidupan sehari-hari, Sunan Gresik adalah seorang pedagang yang jujur dan supel. Berkat modal itulah, usaha sang wali pun berkembang. Cara pendekatan kepada rakyat, beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim itu membuat suatu distributor retail, yaitu kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi dagang lah ya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim, beliau itu juga seorang tabib. Nah, bisa mengobati segala macam penyakit ya. Di dalam para pakar sejarah mengatakan begitu. Selain itu, Sunan Gresik juga cakap dalam bidang pertanian. Ia mengajarkan masyarakat sistem irigasi untuk mengairi sawah mereka. Kecakapan dan budi pekerti yang baik membuat Sunan Gresik dicintai pengikutnya hingga kini.